menyengsarakan, menyakitkan, penuh kezaliman. Begitulah Bismillahirrahmanirrahim. Editorial Kabar Sirkah edisi ke-18 Jumat 28 Januari 2022 dengan tema Ibu Kota Negara IKN baru bukan untuk rakyat tapi proyek oligarki kapitalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Jumpa lagi dalam editorial Kabar Sirkah edisi ke-18. Insya Allah setiap pekan Kabar Sirkah menyapa kita semua. Alhamdulillah sudah 17 edisi berlalu dengan tema tetap fokus pada bidang ekonomi. Beragam dinamika, respon positif dan negatif terhadap kehadiran Kabar Sirkah sebagai kanal digital berbasis ekonomi Islam telah memberikan warna dan semangat tersendiri dalam berkiprah di dunia maya. Pro dan kontra dengan isi konten editorial pun bermunculan. Bagi kita ini adalah sebuah indikasi bahwa Kabar Sirkah mendapat perhatian dan respon dari umat Islam di tanah air kita ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kita semua yang sudah memberikan responnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada editorial edisi sebelumnya, kita telah membahas terkait dengan harga minyak goreng yang mahal karena ulah oligarki kapitalis. Kali ini Kabar Sirkah mengangkat tema tentang Ibu Kota Negara Baru atau IKN yang bermasalah dalam perspektif ekonomi Islam. Kabar Sirkah akan mengupasnya secara akurat dan mencerdaskan. Undang-undang IKN baru saja dikeluarkan oleh DPR dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, berbeda dengan undang-undang yang lainnya. Pertanyaannya, ada apa? Kok tumben DPR begitu serius dan merespon dengan cepat? Tidak seperti biasanya. Belum selesai satu masalah, muncul masalah baru berikutnya. Begitulah seterusnya. Masalah demi masalah menimpa negeri kita ini. Terus terjadi seperti benang kusut. Entah dari mana menguraikannya sehingga didapat solusi yang tepat dan tuntas. Di sisi lain, umat Islam walaupun mayoritas di negeri ini, tapi umat Islam sudah terlalu lama dibelenggu oleh pemikiran, perasaan dan aturan sistem kapitalisme yang diterapkan semenjak penjajah mulai berkuasa di tanah air kita ini. Situasi dan kondisi serta kebijakan ekonomi secara makro dan mikro yang diperkenalkan oleh rejim kental dengan nuansa kapitalis. Walaupun rejim dengan segala cara membantahnya. Tapi faktanya konsep pemikiran dan aplikasinya jelas-jelas menjalankan arahan kapitalis dan dijalankan oleh antek-anteknya ini. Ini tidak bisa dipungkiri. Ini adalah fakta yang sebenarnya. Ada aksi, ada reaksi. Ini adalah sunnatullah. Reaksi penolakan terhadap undang-undang IKN ini pun bermunculan dari elemen masyarakat. Wajar terjadi karena prosesnya terkesan tertutup dan penuh dengan konspirasi. Ada yang mulai kepanasan ketika rakyat mulai merebutkan kuasa oligarki ini, termasuklah undang-undang IKN ini. Kaum oligarki menuduh Islam radikal berada di belakang perlawanan terhadap oligarki ini. Rakyat bisa melihat ini sebagai sebuah taktik pengalihan isu tentunya. Apakah dengan pindah ibu kota ini lalu rakyat jadi sejahtera? Tidak ada lagi rakyat yang miskin? Atau justru dengan pindah ibu kota ini malah membebani rakyat dengan pajak dan utang? Hal ini semakin membuat rakyat susah dan sulit dengan kehidupannya yang sudah sulit saat ini. Kabar Sirkah akan fokus membahas IKN dari sisi sektor ekonominya. Fungsi ibu kota negara itu ada dua sekaligus. Pertama, sebagai pusat pemerintahan, termasuk layanan publik. Kedua, sebagai pusat bisnis. Perpindahan ibu kota negara pasti memerlukan biaya besar. Kita bahas fundamental dari sisi struktur pendanaannya.
Pemindahan ibu kota dalam jangka waktu yang panjang tentunya membutuhkan kos atau biaya yang sangat besar sekali. Hal ini akan membebani APBN maupun APBD dengan kondisi anggaran yang sekarang masih defisit. Malah akan semakin rumit dan akan semakin menambah utang. Karena sudah menjadi karakter pembangunan infrastruktur di negeri ini adalah berbasis utang. Baik utang dari luar negeri maupun dari utang dalam negeri. Anggaran yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru ini disebut-sebut senilai 466 triliun rupiah, suatu jumlah yang sangat besar. Dana itu dipakai untuk pembangunan sarana prasarana mencakup istana negara, rumah dinas, bangunan perkantoran, jalan, dan infrastruktur lainnya. Anggaran ini akan tidak sepenuhnya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Rejim juga akan menggandeng swasta dan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Jokowi mengatakan hanya 19% anggaran pembangunan ibu kota baru menggunakan APBN. Artinya 81% akan menggandeng swasta dan KPBU. Dari komposisi ini jelas pendanaan mayoritas dari pihak swasta. Jelas sekali inilah karpet merah yang disediakan oleh rejim bagi masuknya para oligarki. Para oligarki kapitalisme yang punya modal besar sudah tentu sangat menantikan proyek ini. Sumber pendapatan negara mayoritas berasal dari pajak rakyat. Dengan kondisi ekonomi yang masih morat-marit sekarang ini, jika terjadi krisis, siapa yang harus menanggung bebannya? Jawabannya adalah rakyat, melalui pembayaran pajak yang akan terus dinaikkan besarannya maupun jenis-jenisnya. Ibu kota baru akan dibangun di atas lahan seluas 40.000 hektar. Ini baru kawasan induknya saja. Luasan ini 2/3 luas dari Provinsi DKI Jakarta. Namun, jika pengembangan seperti yang dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dilakukan, luas ibu kota baru ini bisa 3 kali lipat dari wilayah DKI Jakarta. Totalnya mencapai 180.000 hektar. Tanah seluas itu merupakan tanah negara yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan perkebunan besar, serta perusahaan-perusahaan industri kayu dengan skema hak guna usaha atau HGU. Tapi sekarang muncul masalah baru. Lokasi calon ibu kota negara baru ini terkait terhadap kepemilikan lahan yang digugat oleh ahli waris Kesultanan Kutai Kartanegara. Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Demikian kata Jokowi. Lahan seluas 120.000 hektar yang diklaim milik kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara yang dibuktikan dengan bukti-bukti otentik terbentang di daerah Sepaku dan Semoy, Penajam Pasar Utara, serta Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dikutip dari Cakrawala.net. Dikutip dari buku dengan judul Ibu Kota Baru Buat Siapa? Yang ditulis oleh Walhi dan sejumlah aktivis lingkungan lainnya. Di dalam buku ini ditulis dengan sangat detail dan rinci siapa saja yang berpotensi diuntungkan dengan adanya proyek IKN ini. Sementara ekonom senior Faisal Basri mengkritik pembangunan ibu kota baru ini. Faisal menyebutkan bahwa pemerintah bahkan sudah bagi-bagi rezeki. Ekonom Universitas Indonesia ini diantaranya menyebutkan sosok adik Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI, semua nanti ditunjuk langsung, bahkan sudah ada yang ditunjuk. Misalnya, Hasim Joyo Hadikusumo memperoleh rezeki dapat pengadaan air bersih. Undang-undang belum ada, sudah dibagi-bagi,
apalagi undang-undangnya sudah ada. Demikian kata Faisal Basri. Di antara nama-nama pengusaha besar yang berkutat di proyek IKN ini adalah sebagai berikut. Hasim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo Subianto, dan Sukanto Tanoto yang menguasai lahan di IKN dan 158 perusahaan yang memiliki konsensi tambang, kebun sawit, dan hutan. Hasim Joyo Hadikusumo melalui PT International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama memiliki lahan di Ring 2 IKN seluas 173.395 hektar. Di Ring 1, Sukanto Tanoto sendiri memiliki lahan seluas 6.000 hektar di lokasi IKN, di lokasi Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Melalui perusahaannya PT ITCHI Hutan Manunggal atau PT IHM. Ini di Ring 1, kawasan inti IKN. Sementara itu, di Ring 2 ada 42.000 hektar lahan yang konsensinya dikuasai oleh PT IHM ini dan PT IKU. Ada juga nama Reja Herwindo, anak dari Setia Novanto, mantan ketua Golkar, terpidana korupsi IKTP, yang namanya tercatat di 3 perusahaan tambang batubara, yaitu PT Eka Dwi Panca, PT Mutiara Panca Pesona, dan PT Panca Arta Mutiara Serasi. Perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga Novanto, ada di Ring 2 IKN. Selain itu, ada juga nama beken lainnya, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, yang memiliki perusahaan batubara PT Toba Group dan seluruh anak usahanya, PT Adi Mintra Baratama Nusantara, PT Trisensa Mineral Utama, PT Kutai Energi, PT Indo Mining dan Kebun Sawit, PT Perkebunan Sawit Kaltim 1. Perusahaan-perusahaan Luhut ini meninggalkan 50 lubang bekas tambang yang menganga, yang berpotensi akan mendapatkan pemutihan atau terhindar dari kewajiban reklamasi lubang tambang. Tentunya oligarki lainnya telah menyemut dan menanti untuk mendapatkan bagian jatah fulus dari proyek IKN ini. Perusahaan-perusahaan konstruksi, penyedia barang dan jasa, penyedia sarana dan prasarana tentunya sudah sangat menunggu dengan segera proyek ini terlaksana. Lantas, apa yang akan didapatkan oleh rakyat, khususnya masyarakat Kalimantan Timur, terutama yang ada di seputar lokasi IKN? Ahli geologi Andang Baktiar menyebut bahwa pusat kawasan IKN akan rawan bencana, khususnya banjir. Kalau banjir terjadi sebagai dampak berkurangnya resapan air, tentu masyarakat sekitar IKN yang kena dampaknya. Yang lahannya tinggi di IKN akan aman, karena sudah punya konstruksi untuk mengantisipasi. Seluruh rakyat Indonesia juga kebagian menanggung beban pembiayaan IKN yang anggarannya dinikmati oleh para pengusaha besar ini. Kalau rejim mengambil utang untuk membiayai proyek ini, tetap saja pajak rakyat yang akan membayarnya. Sebagai informasi penting dari Kementerian PUPR menyatakan bahwa anggaran untuk proyek IKN ini belum ada dalam Kementerian PUPR sendiri sebagai kementerian teknis yang menaungi proyek IKN ini. Nah loh, apa yang mau dikerjakan jika anggarannya saja belum ada? Lagi-lagi anggaran dari APBN yang akan menalanginya. Demikian. Sementara masih banyak proyek-proyek strategis lainnya yang lebih prioritas, terutama untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Tapi malah proyek-proyek yang menguntungkan oligarki yang diutamakan. Proyek IKN ini memang proyek yang dari awal saja sudah penuh dengan masalah di level kebijakan. Mestinya
rakyat diminta pendapatnya melalui referendum apakah setuju atau tidak dengan pemindahan ini, karena akan berdampak multidimensi. Lantas, bagaimana pandangan Islam terkait dengan kasus ibu kota negara baru ini? Kalau perekonomian negara bertumpu pada sektor swasta, maka pemerintahan yang berjalan akan mudah dikendalikan oleh swasta. Islam tidak menghendaki hal ini terjadi, sehingga tulang punggung ekonomi negara harus bertumpu pada negara, bukan pada pihak swasta. Dan jika sebuah negara meletakkan tulang punggung ekonominya pada sektor swasta, maka sebenarnya keberadaan pemerintah hanyalah sebagai pelengkap penderita bagi rakyatnya saja. Jadi, dalam negara kapitalis, berjalannya ekonomi sangat tergantung kepada pihak swasta, dan posisi pemerintah sangat ditentukan oleh tegaknya swasta. Kenapa demikian? Karena tegaknya hidup matinya negara kapitalis itu bisa dilihat dari struktur APBN-nya. Ciri-ciri anggaran pendapatan dan belanja negara kapitalis adalah pendapatan utamanya bersumber dari pajak. Ya, sekali lagi dari pajak. Nah, Indonesia membuktikan hal tersebut dengan sekitar 80% pendapatannya utamanya berasal dari sektor pajak. Untuk mewujudkan negara yang benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi, maka harus diterapkan ekonomi Islam. Kalau sistem ekonomi Islam dijalankan, maka fundamental yang paling mendasar yang harus diperbaiki adalah penataan terhadap kepemilikan. Dalam Islam, kepemilikan sangat tegas, dibedakan antara kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Hal itulah yang tidak ada dalam sistem ekonomi kapitalis. Kalau dalam kapitalisme, semua bebas dikuasai oleh swasta. Yang dianak emaskan adalah swasta, dan ini terbukti dalam proyek IKN ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kaum muslimin atau rakyat berserikat dalam 3 kepemilikan, yaitu sumber daya air, padang gembalaan atau hutan, dan api atau energi. Ini harus menjadi milik bersama, maknanya umum. Jadi dalam kasus IKN ini terkait lahan yang digunakan yang sejatinya adalah lahan yang sangat luas yang berupa hutan, ada hak rakyat di dalamnya. Rejim tidak bisa sesukanya dalam hal ini diserahkan kepada pihak swasta oligarki kapitalis. Tugas negara hanya mengelola untuk kemudian hasilnya didistribusikan kepada rakyat. Bahkan bisa gratis, karena ada hadis yang mengatakan bahwa menjual kepada rakyat itu hukumnya haram, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Sa'id, dari Abdullah bin Kirasi bin Kausab As-Saibani, dari Al-Awam bin Kaisab, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna suraka'u fi salasi, fil ma'i wal kala'i wan nar, wasamnahu haramun." Artinya, kaum muslim berserikat dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api, dan harganya adalah haram. Ibnu Hajar berkomentar dalam Talqis Al-Habir, Abdullah bin Kirashi matruk, Ibnu Al-Muwatta mensahihkannya. Dari hadis tersebut, jelas relasi atau hubungan antara negara dengan rakyat tidak boleh sebagai relasi jual beli atau negara berbisnis dengan rakyatnya sendiri. Tapi relasinya adalah pemberian layanan yang berkualitas dan menyentuh sektor-sektor publik atau umum. Dalam kasus IKN ini jelas relasinya adalah bisnis, sehingga rakyat yang menjadi korbannya.
Terkait skema pendanaan, jika pembangunan IKN berasal dari hutang, terutama karena sekarang negara bayar utang dengan bunga yang cukup tinggi, tertinggi se-Asia Pasifik, di atas 7-8%. Maka ini akan bisa menjadikan ruang fiskal semakin sempit dan jelas-jelas ini adalah praktek riba yang diharamkan. Pilihan lain yang bisa jadi alternatif adalah pembangunan pusat bisnis baru di luar Pulau Jawa. Akan lebih mudah terrealisasi dan menghemat biaya dibandingkan pemindahan ibu kota. Masalah yang utama adalah mengenai biaya dan kesinambungan pembangunannya. Dibangun kota-kota bisnis di luar Pulau Jawa untuk pemerataan pembangunan. Tidak perlu ibu kota negara yang baru. Apalagi mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Hal ini akan menambah kesulitan tersendiri dalam pemindahan ibu kota. Membangun ibu kota negara yang baru perlu waktu yang cukup lama, bisa lebih dari 5 tahun. Masalah mendasarnya adalah sistem yang dipakai masih sistem ekonomi kapitalis yang lebih berpihak kepada oligarki pemilik modal besar daripada kepentingan rakyat banyak. Permasalahan rakyat sudah sangat kompleks karena pemikiran barat sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat. Seperti ekonomi dan politik sudah menerapkan sistem kapitalisme ini. Ini artinya kehidupan di negeri ini saat ini memang sudah berideologi kapitalis, walau rakyatnya mayoritas beragama Islam. Ini persoalan paling beratnya. Memang tidak bisa apple to apple membandingkan negara kita ini dengan negara khilafah. Satunya negara sekuler dan satunya lagi negara Islam. Tapi sebagai manusia yang mengaku umat Rasulullah SAW, pasti semua pemikiran dan sikap serta aplikasinya terikat dengan syariat, termasuklah dalam kasus IKN ini. Ditinjau dari sejarah peradaban Islam mencatat 4 kali perpindahan ibu kota negara khilafah. Perpindahan pertama adalah dari Madinah ke Damaskus pada awal khilafah Umayyah. Damaskus saat itu adalah sudah ibu kota musim panas Kekaisaran Bizantium. Perpindahan kedua saat kebangkitan khilafah Abbasiyah dari Damaskus ke Baghdad. Baghdad adalah kota baru yang dibangun, menggantikan Ksipon, ibu kota Persia. Perpindahan ketiga adalah pasca hancurnya Baghdad oleh serbuan Mongol, dan pusat khilafah lalu dipindahkan ke Kairo. Kairo sendiri sudah ada di delta Sungai Nil sejak zaman Fir'aun. Sedangkan terakhir adalah perpindahan dari Kairo ke Istanbul. Adapun Istanbul telah berdiri lebih dari 1000 tahun karena dibangun oleh Kaisar Konstantin. Dengan demikian, satu-satunya ibu kota khilafah yang praktis dibangun dari awal adalah Baghdad. Menurut para sejarawan perkotaan Modelsky maupun Candler, Baghdad di Irak memegang rekor kota terbesar di dunia dari abad ke-8 sampai abad ke-13 Masehi. Penduduk Baghdad pada tahun 1000 Masehi ditaksir sudah mencapai 1,5 juta jiwa. Peringkat kedua diduduki oleh kota Cordoba di Andalusia, Spanyol, yang saat itu juga wilayah Islam dengan jumlah penduduk 500.000 jiwa. Dan ketiga baru Konstantinopel yang saat itu masih ibu kota Romawi Bizantium dengan berpenduduk 300.000 jiwa. Pada tanggal 30 Juli 762 Masehi, Khalifah Al-Mansur dari Khilafah Abbasiyah mendirikan kota Baghdad. Khalifah Al-Mansur percaya bahwa Baghdad adalah kota yang tepat untuk menjadikan ibu kota khilafah. Modal dasar kota ini adalah lokasinya yang strategis dan memberikan kendali
atas rute perdagangan sepanjang Sungai Tigris ke laut dan dari Timur Tengah ke Asia, serta tersedianya air sepanjang tahun dan iklimnya yang kering. Modal dasar Baghdad ini tentu tidak akan efektif tanpa perencanaan yang tepat dan luar biasa. 4 tahun sebelum dibangun, yaitu pada tahun 758 Masehi, Khalifah Al-Mansur mengumpulkan para surveyor, insinyur, dan arsitek dari seluruh dunia untuk datang dan membuat perencanaan kota. Lebih dari 100.000 pekerja konstruksi datang untuk mensurvei rencana-rencana tersebut. Baik dari mereka disebar dan diberi gaji untuk langsung memulai pembangunan kota. Kota dibangun dalam 2 semi lingkaran dengan diameter sekitar 19 km. Bulan Juli dipilih sebagai waktu mulainya pembangunan karena 2 astronom yaitu Naubat, Akhfas, dan Masalah berkeyakinan bahwa saat itu adalah saat yang tepat karena tinggi air Sungai Tigris sedang tinggi-tingginya, sehingga kota dijamin aman dari banjir. Batu bata yang dipakai untuk membangun infrastruktur berukuran sekitar 45 cm pada seluruh seginya. Abu Hanifah adalah penghitung batu bata dan dia mengembangkan sistem kanalisasi untuk membawa air baik untuk pembuatan batu bata maupun untuk keperluan manusia. Setiap bagian kota yang direncanakan untuk jumlah penduduk tertentu dibangunkan masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial atau pasar, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah juga disediakan. Sebagian besar warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta untuk menuntut ilmu atau bekerja, karena semua dalam jangkauan perjalanan dengan kaki yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar. Negara dengan tegas mengatur kepemilikan tanah berdasarkan syariat Islam. Tanah pribadi yang ditelantarkan lebih dari 3 tahun akan ditarik kembali oleh khilafah. Sehingga selalu tersedia dengan cukup tanah-tanah yang dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum. Hasilnya kemudian kota Baghdad dengan cepat menutupi kemegahan kota Sisifon, ibu kota Kekaisaran Persia yang letaknya 30 km di sebelah tenggara Baghdad, yang telah dikalahkan pada Perang Qadisiyah pada tahun 637 Masehi. Baghdad meraih zaman keemasannya saat di era Khalifah Harun al-Rashid pada awal abad ke-9 Masehi sebagai kota terbesar dan termegah di dunia saat itu. Tentunya pembangunan ibu kota negara zaman khilafah berbasis syariat Islam dan dibangun oleh manusia-manusia yang mau terikat dengan syariat Islam. Berbeda dengan ibu kota negara baru Indonesia ini yang dibangun oleh sistem berbasis sekuler kapitalis oleh manusia-manusia yang tidak mau tunduk dengan syariat Islam. Tentu hasilnya akan berbeda. Satunya jadi berkah bagi rakyat, yang satunya lagi jadi bencana bagi rakyatnya sendiri. Apakah kondisi ini terus dibiarkan? Negara dikelola oleh orang-orang atau petualangan yang tidak tahu dan tidak memahami syariat Islam, walaupun masih mengaku agamanya Islam. Jelas tidak, jika dibiarkan kita semua akan menanggung resikonya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, apalagi yang berurusan dengan urusan publik, akan menuai bencana. Sistem ekonomi kapitalisme yang jelas-jelas buatan manusia dengan akalnya yang terbatas tidak akan mampu menjawab semua problematika ekonomi manusia secara tuntas. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi melalui syariat Islam.
Tapi mayoritas manusia dan umat Islam justru tidak menjadikannya sebagai rujukan untuk solusi-solusi permasalahan yang dihadapinya. Malah mengambil sistem kapitalisme yang seolah-olah mampu menyelesaikan masalah ekonomi dunia ini, tanpa mau mengkritisi karakter dasar kapitalisme yang sejak awal pemikirannya memang sudah rusak, karena berasal dari pemikiran Barat yang kapitalistik. Akibat penerapan sistem kapitalisme ini, manusia semakin bermental materialistik atau hanya mengejar harta, semakin hedonistik, hanya mengejar kesenangan duniawi, dan semakin individualistik, hanya mementingkan diri sendiri. Akibatnya, ikatan antar individu semakin rapuh, semakin berat beban hidup dirasakan oleh rakyat. Carut marutnya berbagai permasalahan di negeri ini sudah sangat kompleks dan serius. Kembalinya umat Islam untuk secara utuh menerapkan syariat Islam secara total tidak bisa ditawar-tawar lagi. Umat seharusnya menyadari bahwa kebaikan hanya ada pada Islam dengan syariatnya. Dan sejarah sudah membuktikan dunia pernah mengalami kesejahteraan dan kemakmuran dalam sistem Islam melalui institusi khilafahnya, bukan dalam sistem sekuler oligarki kapitalisme oleh negara-negara Barat yang telah nyata-nyata gagal membawa kebaikan bagi manusia. Kenapa umat Islam masih saja terus dengan mudah digiring oleh konsep ekonomi model kapitalisme ini, serta pemahamannya dan sikapnya tidak kritis, menerima begitu saja propaganda kosong yang didasari oleh sistem kapitalisme yang rusak ini, serta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat? Jawabannya, karena sistem ekonomi kapitalisme warisan penjajah nyata-nyata dipaksakan dan diterapkan sejak masa penjajahan dahulu, serta sejak dini umat Islam sudah dibentuk pola pemikiran sekuler melalui pendidikan berkurikulum sekuler, mulai dari bangku sekolah dasar hingga bangku perguruan tinggi. Umat Islam sudah dicuci pemikirannya dengan doktrin dan pemahaman bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis atau ekonomi. Dan mayoritas umat Islam tanpa sadar maupun sadar mengikuti pola kapitalisme ini. Rejim ini sesungguhnya adalah pelanjut dan pewaris penjajah dengan sistem ekonomi kapitalismenya yang sangat membuka lebar dan mendukung praktek-praktek ekonomi haram. Akibatnya, umat Islam semakin jauh dari pemahaman Islamnya, bagaimana yang seharusnya sesuai dengan syariat Islam. Sudah saatnya umat Islam sadar dan tidak lagi ikut-ikutan berekonomi model kapitalisme yang jelas-jelas sifatnya merusak tatanan kehidupan manusia. Sekarang umat Islam harus memilih kapitalisme atau Islam dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi manusia dengan penerapan syariat Islam secara total dalam bingkai institusi khilafah. Semoga editorial Kabar Sirkah edisi ke-18 ini membantu memperbaiki pemahaman umat, insya Allah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Kabar Sirkah, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.